Pemirsa, hari ini dunia kembali menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina. Aksi Global March to Gaza bukan sekedar perjalanan biasa, ini adalah gerakan jalan kaki internasional yang menempuh jarak sekitar 50 kilometer dari Kairo ke Rafah. Ribuan peserta dari lebih 50 negara ikut ambil bagian termasuk rombongan WNI. Bagaimana aksi ini dapat mempengaruhi situasi di Gaza dan seperti apa sekarang kondisi di Gaza sendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman. Selamat pagi Mbak Dina, terima kasih telah bergabung bersama kami. Langsung saja Mbak Dina, dengan situasi terkini dan serangan aktif dari Israel yang masih terus terjadi, bagaimana situasi Gaza, Mbak? Ya, baik, terima kasih Mbak Regina. Ya, kalau situasi di Gaza sekarang ini yang paling mendesak adalah ini ya, mereka sangat kekurangan bahan makanan. Kenapa? Karena memang perbatasan itu sudah sekitar 3 bulan itu ditutup total. Sebelumnya masih bisa masuk ya, beberapa truk sehari itu boleh masuk oleh Israel, tapi beberapa bulan terakhir itu full ditutup. Dan pembagian makanan itu dikelola oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan bekerja sama dengan Israel. Jadi yang bekerja di lapangan dalam pembagian makanan itu justru adalah orang-orang Israel, tentara-tentara rezim Zionis dan orang-orang Amerika Serikat. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penumpukan orang yang sedemikian banyak ini ya, karena betul-betul mereka kelaparan dan pembagiannya itu betul-betul tidak berperi kemanusiaan ya, orang-orang dikumpulkan di lapangan yang terbuka, kemudian juga ini ya, tidak dalam urutan yang atau diorganisir dengan baik, dan bahkan kemudian ditembaki. Sehingga Hmm. kalau yang terbaru ini saya baca itu 2 jam yang lalu itu kembali terjadi lagi penembakan oleh tentara Israel kepada orang-orang yang sedang berkumpul menunggu bantuan makanan itu. Sehingga seharusnya yang dilakukan ya, memang perbatasan harus segera dibuka supaya ini ya, truk-truk bahan makanan yang sudah mengantri panjang di perbatasan Rafah di kawasannya Mesir itu boleh masuk sesegera mungkin. Artinya memang, hal ini tentunya berdampak ya Mbak, kepada kemanusiaan pastinya kepada masyarakat, terutama wanita dan anak-anak dari kelaparan begitu ya, dan kebutuhan yang sangat mendesak begitu pasti di Gaza. Tapi, Mbak, kenapa akses kemanusiaan ke Gaza ini masih sangat sulit sih dilakukan? Siapa yang menghalangi? Iya, masuknya makanan itu ada beberapa jalur sebenarnya. Yang pertama bisa masuk lewat perbatasan Mesir. Kan jalur Gaza itu berbatasan dengan Mesir di pintu Rafah namanya. Nah, Mhm. tapi tentara Mesir itu melarang masuk truk-truk dari kawasan Mesir ini untuk masuk ke Gaza. Nah, kan pertanyaannya kenapa tentara Mesir melarang? Nah, pihak Mesir mengatakan, oh ini perizinan itu ada di tangannya Israel. Nah, gitu. Mmm. Artinya apa? Tentara Mesir atau pemerintahan Mesir itu memang tidak berani melakukan perlawanan kepada Israel gitu ya. Jadi dia menunggu komando dulu dari Amerika dan dari Israel. Kalau memang sudah boleh dibuka, ya barulah mereka membuka perbatasan itu. Nah, jalur kedua itu bisa lewat laut. Nah, kan Mhm. kita pernah saya pikir sudah banyak diberitakan ada Freedom Flotilla itu ya, kapal Medlin yang membawa bantuan makanan berlayar dari Italia. Itu aktivis internasional, ada 12 orang di dalamnya membawa makanan lewat laut, tapi belum Mmm. sampai ke pelabuhan Gaza. Itu mereka sudah ditangkap oleh angkatan lautnya Israel dan kemudian dibawa ke Israel dan dipulangkan ke negaranya masing-masing. Ya, artinya jawabannya ya kenapa kok nggak belum ada masuk ya, karena memang Israel betul-betul menghalangi, betul-betul memblokade Gaza sehingga nggak bisa ada bantuan makanan masuk ke dalam. Tapi, ya memang kita berbicara soal situasi Gaza ini sangat miris sekali pasti, tapi kan, Mbak, saat ini memang sedang ada aksi solidaritas Global March to Gaza. Aksi ini sendiri Mbak ngelihatnya apa sih, maknanya bagi masyarakat Palestina sendiri? Iya, sebenarnya gini, situasinya itu Israel telah melakukan sangat banyak pelanggaran kemanusiaan, kejahatan Mhm. kemanusiaan di Gaza ya, bahkan sudah melakukan genosida, sudah masuk kategori genosida di Gaza. Nah, sekarang gimana caranya untuk menghentikan ini semua kan gitu ya? Nah, frontnya itu banyak. Bisa lewat diplomasi, para diplomat di PBB melakukan tugas-tugasnya, dan juga
orang-orang Gaza sendiri ya mereka berjuang dengan angkat senjata. Kemudian masyarakat sipil apa yang bisa dilakukan? Ya, antara lain yang dilakukan oleh orang-orang para aktivis ini ya dari berbagai negara itu beramai-ramai datang ke Mesir dan kemudian mereka ingin menuju pintu Rafah tadi, gitu ya. Mhm. Mereka berharap dengan ribuan orang yang datang itu tentara Mesir akhirnya mau membuka perbatasan itu dan kemudian orang-orang bisa masuk membawakan makanan. Artinya Mhm. kalau misalnya apakah ini akan berdampak akan bisa membantu orang Palestina? Tentu kita berharap iya, tapi maksud saya begini, frontnya itu banyak dan semua sekarang sedang bergerak. Jadi kalau hanya masyarakat sipil saja yang bergerak bersama-sama ribuan orang datang ke Gaza membawa Mhm. makanan, ya itu sangat baik gitu ya. Tapi tidak cukup dengan itu karena kita harus bergerak juga di level organisasi internasional, di PBB, gimana caranya supaya Israel bisa ditekan agar menghentikan genosidanya. Kemudian juga Mhm. ini ya di level regional kita tahu Israel justru malah memperluas perang kan. 2 hari terakhir menyerang Iran. Nah itu kan juga pelanggaran hukum internasional yang sangat jelas. Nah ini tekanan-tekanan kepada Israel ini perlu dilakukan dari berbagai lini, dari berbagai level. Em, Hmm. apa itu aksi Global March ini sangat bagus, tapi kalau hanya itu saja ya nggak cukup untuk bisa menekan Israel agar menghentikan genosidanya di Gaza. Tapi kalau aksi-aksi ini sebenarnya bisa mempengaruhi nggak sih Mbak, terkait dengan, kebijakan negara-negara ataupun juga kebijakan dari PBB ini sendiri? Iya tentu ya, yang namanya opini publik itu sangat berpengaruh dalam berbagai situasi ya. Kalau kita Mhm. lihat sejarahnya dulu itu pernah nggak sih yang situasi yang agak-agak mirip gitu? Ada, tapi Mhm. jauh ya ininya skalanya yaitu dulu tahun 80-an ada rezim apartheid di Afrika Selatan. Mhm. Nah, dulu melakukan penindasan kepada orang-orang kulit hitam. Apa yang terjadi? Itu negara-negara sedunia, masyarakat sipil itu kompak untuk memboikot Israel, memboikot rezim apartheid ini, memutuskan kerjasama, kemudian aksi-aksi masyarakat sipil, aksi demonstrasi dan lain-lain, sampai Mhm. akhirnya rezim apartheidnya runtuh dan berdirilah negara atau pemerintahan demokratis di Afrika Selatan. Nah, model ini yang saya pikir bisa diadopsi ya untuk menekan Israel, untuk menekan negara-negara Barat terutama yang memang sangat mendukung Israel sampai hari ini kan Israel bisa melanjutkan peperangannya, melanjutkan genosidanya karena ada dukungan ekonomi ya dari Mhm. negara-negara besar. Nah, negara-negara besar ini, negara Barat ini kan mengaku sebagai negara demokrasi ya. Tentu selama ini mereka menyatakan mendengar suara rakyat dan seterusnya. Ketika rakyat sedunia itu terus bersuara bersama-sama menggalang dukungan kepada Palestina, saya pikir lama-kelamaan ya tidak akan ada lagi alasan buat negara-negara itu untuk terus memberikan dukungan kepada Israel. Tapi kalau negara-negara Arab sendiri gimana sih Mbak perkembangan terbarunya, untuk merespons hal, seperti ini? Apakah ada perubahan politik? Ya, kalau untuk negara Arab ini situasinya sedikit berbeda karena Mhm. ya kalau kita lihat sejarahnya negara Arab monarki-monarki Arab ini dulu terbentuk dengan cara apa gitu ya. Ya, Mhm. karena dulu itu mereka bisa naik ke tahtanya masing-masing ya karena bantuan Inggris. Jadi memang sejak awal posisi monarki-monarki Arab ini memang inferior terhadap negara Barat sehingga mereka tidak berani mengambil keputusan-keputusan, mengambil kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Amerika Serikat dan Inggris gitu ya. Mhm. Jadi misalnya Mesir ya, sekarang kan banyak yang Mhm. mempertanyakan loh Mesir ini kenapa sih kok nggak berani membuka pintu Rafah gitu? Bukankah itu wilayahnya, wilayah kedaulatannya? Nah, kenapa Mesir nggak berani? Karena Mesir ini adalah penerima bantuan militer terbesar kedua setelah Israel dari Amerika Serikat, sehingga memang inferior gitu ya, nggak tidak berani melakukan perlawanan karena apa? Karena dia takut kalau dia melakukan perlawanan ya akhirnya atau mbalelo istilahnya gitu ya, akhirnya dia akan digulingkan dari kekuasaannya. Itu yang masih ya hal yang ironis ya kalau kita Mhm. melihat apa yang terjadi di negara-negara Arab di sekitar Palestina. Tapi saya pikir kekuatan masyarakat sipil ini sangat berpengaruh ya. Kalau masyarakat di negara-negara monarki itu juga akhirnya tergerak untuk bangkit bersama-sama menuntut pemerintahan mereka masing-masing gitu ya untuk betul-betul membantu Palestina, saya pikir akan ada perubahan besar. Baik,
banyak yang menilai memang Israel ini kan mengabaikan tekanan internasional ya, Mbak. Dan memang kita lihat juga ya bersama seperti apa. Tapi kalau dari pandangan Mbak sendiri sebetulnya apa sih motif utama Israel ini sendiri melanjutkan agresi di Gaza? Iya, kita perlu ini dulu ya, perlu mengingat lagi gitu sebenarnya Mhm, ide berdirinya Israel itu seperti apa? Apakah memang Israel itu sejak awal ingin berdiri berdampingan dengan negara Palestina? Enggak, mhm, sejak awal itu Israel didirikan dengan menduduki wilayahnya Palestina gitu ya. iya, Meskipun memang itu didasarkan oleh resolusi PBB tahun 47 ya yang memang membagi dua wilayah itu. Tapi sejak dideklarasikannya tidak pernah ada pernyataan ingin atau memberikan kesempatan kepada negara-negara kepada orang-orang Arab Palestina untuk membentuk negara sendiri yang berdaulat. Yang dilakukan terus-menerus adalah melakukan pengusiran, pendudukan dan sampai hari ini wilayah yang seharusnya menjadi negara Palestina kalau diikut ke resolusi PBB tahun 47 itu hampir 80%-nya sudah diduduki oleh Israel gitu kan. mhm, Nah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Israel? Israel memang menginginkan semuanya itu jadi Israel. Seluruh wilayah yang tadinya bernama Palestina ini memang dia ingin seluruhnya jadi Israel. Makanya dia tidak mau keluar dari tepi barat. Kan sekarang tepi barat juga sebagian besar wilayah diduduki oleh Israel dan Gaza ini sedang diupayakan untuk dikosongkan. Makanya Trump juga kan pemerintah Amerika Serikat selama ini selalu mendukung programnya Israel ini program pembersihan etnisnya Israel dan yang belak-belakan banget Trump yang terbaru kan mengatakan mhm, oh ya ini orang-orang Gaza keluar dulu aja dari Gaza nanti kami akan bangun lagi tapi ketika ditanya apakah setelah keluar boleh kembali dia mhm, tidak menjanjikan itu gitu kan jadi memang sebenarnya ini rencana mmm. Israel itu memang ingin mengosongkan seluruh wilayah Palestina dan itu dinyatakan secara terbuka oleh para pemimpin mereka. Mereka meminta agar negara-negara Arab di sekitar menampung orang-orang Palestina supaya seluruhnya itu menjadi wilayahnya Israel. Nah, ini yang istilahnya ini perang eksistensial ya. Jadi buat Israel dia akan bisa terus berdiri kalau Palestina di bumi hanguskan semuanya. Makanya dia terus melakukan serangan ke Gaza dan juga di tepi barat meskipun seluruh dunia sekarang sudah betul-betul ini ya mengecam dan menuntut agar Israel segera berhenti. Kemudian jadi apa yang bisa dilakukan gitu ya kalau masyarakat internasional yang itu saya bilang tadi frontnya itu banyak dan kita perlu Mhm, kita berdiri di mana nih? Front media bergerak di mhm. media gitu kan berusaha membantu lewat media masyarakat sipil juga dengan gerakan sipilnya, para politisi juga dengan ini ya kegiatan-kegiatan diplomatiknya perlu diperkuat lagi dan seterusnya. Artinya Mbak yang seperti Anda sebutkan tadi mengosongkan ya dari, Israel mengosongkan Palestina ini sendiri, apakah memang mereka menargetkan pemusnahan total wilayah Gaza? Ya, kalau kita dengar pernyataan dan ini sudah belak-belakan ya disampaikan Mhm, oleh para petinggi militernya, oleh Netanyahu sendiri, itu mereka memang menginginkan agar Gaza itu dikosongkan. Ya, mmm. makanya sebenarnya kalau dan ini bukan hal baru sebenarnya kalau orang-orang yang mengikuti perjalanan situasi di Palestina itu sejak awal pun itu sudah masuk kategori ethnic cleansing sebenarnya, pembersihan etnis. Jadi mereka tidak ingin ada orang-orang Palestina di tanah itu. Baik kalau, kita berbicara dari sisi Indonesia sendiri ya Mbak, Indonesia ini kan dikenal, konsisten membela Palestina gitu ya, apa langkah konkret sebetulnya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia saat ini? Ya, kalau selama ini yang dilakukan Indonesia itu ada di front diplomatik ya kan melakukan perjuangan di dunia diplomasi lewat forum-forum PBB, kemudian juga di front ekonomi dalam arti memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan gitu ya. Cuma saya pikir dengan terjadinya genosida 2 tahun terakhir ini gitu ya, dunia tuh sudah melihat Israel tuh nggak mempan kalau hanya sebatas 2 langkah ini saja. Ada hal-hal penting yang lebih berdampak yang bisa dilakukan. Apa itu?
yang namanya perang itu butuh dana, kan gitu ya. Itu udah jelas banget. Kalau dia nggak punya uang untuk beli bom, untuk membiayai jet-jet tempurnya, dia nggak akan bisa melanjutkan genosidanya, kan seperti itu. Artinya langkah yang paling penting itu justru memotong sumber-sumber ekonominya Israel ini. Gimana caranya ya? Sangat jelas dan itu sangat banyak disuarakan juga oleh masyarakat sipil ya. Kita perlu melakukan boykot ekonomi. Tujuannya apa ya? Supaya ekonominya Israel ini bisa di ini kan ya diganggu ya supaya supaya apa? Supaya nggak punya uang lagi gitu untuk beli bom. Nah, saya pikir ini juga bukan proposal baru sebenarnya. Yang tadi saya cerita rezim apartheid di Afrika Selatan dulu juga bisa dikalahkan dengan cara boykot ekonomi itu. Jadi berbagai negara menghentikan kerjasama ekonomi dengan Afrika Selatan waktu itu sampai akhirnya ketika sudah ekonominya sudah lumpuh ya akhirnya memang tumbang dan kemudian berdirilah pemerintahan baru ya yang demokratis yang menghargai hak semua orang di tanah tersebut. Dan ini yang saya pikir skenario yang penting dicapai untuk Palestina. Suaranya nggak terdengar, Mbak Regina? Iya, baik, Mbak, terakhir dari saya, menurut Anda apakah saat ini kita sedang menuju solusi atau justru krisis jangka panjang yang lebih parah? Kalau saya mengutip ini ya, saya mengutip seorang sejarawan Israel sendiri, dia base-nya di Jerusalem, Profesor Ilan Pape, dia justru mengatakan bahwa saat ini adalah detik-detik akhir rezim Zionis. Kenapa? Karena dia sejarawan, dia mempelajari bagaimana sejarahnya apa rezim-rezim bisa tumbang. Yang pertama, ekonomi sudah sangat sulit. Mmm, Yang kedua juga ini ya. eh, Persatuan bangsa itu sudah sangat rapuh di Israel. Jadi sekarang kan mmm, aksi-aksi demo luar biasa, mereka menentang Netanyahu dan apa menginginkan agar Netanyahu dilengsarkan gitu. Jadi memang mhm, betul-betul situasinya sulit. Dan kemudian yang ketiga, yang namanya kejahatan gitu ya, kejahatan mmm, kemanusiaan itu nggak akan bisa langgeng lama gitu. Pasti akan muncul perlawanan-perlawanan. Nah, saya pikir, nah, yang menarik juga yang disampaikan oleh Irian Pape adalah tapi di masa-masa lalu sebuah rezim itu tumbang itu pasti didahului dengan masa yang sangat sulit, krisis yang sangat mhm. berat. Seolah-olah fajar kalau mau datang dia harus melewati gelapnya malam yang benar-benar gelap dulu. Nah, saya sangat optimis bahwa Palestina bisa segera merdeka meskipun saat ini melewati situasi yang betul-betul berat. Tapi kalau melihat berbagai indikasi, terutama indikasi kerapuhan ekonomi Israel yang semakin memburuk, saya pikir kita bisa segera melihat fajar. Semoga kita segera melihat fajar, melihat kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Terima kasih sekali Mbak Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, Mbak. Sehat selalu. Ya, sama-sama makasih.